Nah, untuk sesi berikutnya adalah kita akan berdiskusi bersama Kak Raja Ramadan Adiguna sebagai Presiden BEM Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tahun 2020. Oke, kita sekarang mau ngomongin soal absolute dan effective leadership. Jadi sekarang tuh kita mau intinya tuh apa sih? Sekarang tuh kita pentingnya di sisi sekarang ini, di zaman sekarang ini, ya namanya kepemimpinan tuh penting. Apalagi ya mau sampai kapanpun kepemimpinan atau pemimpin itu kan selalu ada gitu kan. Kayak kalau sekarang kan pemimpinnya RSC nih si Zaran kan, Jayan dulu kita manggilnya. Nah, pasti kan besoknya nanti ada lagi Giant berikutnya 2021, 2022, 2023 itu kan pasti selalu ada gitu. Nah, sekarang kalau ngomongin soal pemimpin, gimana sih sebuah kepemimpinan atau pemimpin itu bisa absolut atau dia itu murni dan juga efektif? Karena banyak banget nih sekarang pemimpin yang cuman ya udah yang penting gue memimpin aja, yang penting misalkan proker yang penting jadi gitu, yang penting beres, yang penting kelar, tapi hasilnya kurang baik atau nggak ada hasilnya mungkin. Nah, kita bakal discuss soal itu. Oke, next slide. Nah, sekarang kalau ngomongin leadership atau ya namanya kepemimpinan itu, kita nggak bisa belajar di satu aspek aja. Kita nggak bisa nguatin di satu aspek aja gitu. Banyak banget nih sederhananya itu ada 5 aspek yang perlu kita perdalam mungkin ya. Dan kalau aku sih nyebutnya biasanya ini sebagai leadership cycle. Karena namanya leadership cycle itu ya kita kan bentuknya adalah siklus atau simultan gitu. Jadi semuanya itu saling berketerkaitan. Nggak bisa ada yang lebih rendah, nggak bisa ada yang lebih tinggi. Semua itu harus balance. Nah, yang pertama itu ada skill, experience, knowledge, dan practice, dan konsistensi. Itu paling jelas. Karena yang dari 5 hal simpel ini kalian bisa kuasain, udah sisanya bakalan aman. Maksudnya, ya sisanya itu akan berjalan secara sistem dan ya mungkin kalau misalkan beruntung ya kalian juga bakal dikelilingi dengan orang-orang yang sekiranya suportif juga lah dari masa kepemimpinan kalian gitu. Nah, oke, bisa kita next slide. Nah, ini sebelum kita jauh nih, kita ngomongin knowledge-nya nih, bagian knowledge atau pengetahuan dulu nih. Yang pertama, kalian tuh tahu apa enggak sih diri kalian sendiri? Ini kita breakdown secara simpel dulu ya. Karena kalau kita ngomongin kepemimpinan yang lebih tinggi atau yang lebih high level gitu, tapi kita belum tahu diri sendiri gitu, sayang. Karena ya namanya kita mimpin orang, kita aja nggak tahu diri sendiri, gimana orang itu mau tahu gitu soal kita mau mimpin apaan kalau kita aja nggak kenal sama diri sendiri. Kita mimpin sendiri nggak kenal nih karena kita nggak tahu diri kita sendiri tuh siapa, itu kan bakalan ribet. Nah, makanya yang pertama itu yang paling penting adalah kenalin dulu nih kita tuh kayak gimana, kita orang kayak gimana. Coba aja dianalisis ke SWOT soal diri sendiri atau coba tanya ke teman, ya bisa teman, sahabat, gebetan atau pacar gitu ya. Kalau ada ya, kalau nggak ada juga ya udah nggak usah dipaksain banget lah, santai aja. Siapa aja bisa kok. Karena kalau orang itu mau menurut aku tuh apa ya, yang paling cermin, yang paling bisa buat kita nilai diri kita tuh kayak gimana. Kita nggak bisa nilai diri sendiri lah. Karena namanya diri sendiri kalau kita ngerasa jelek pasti dibagus-bagusin dikit, pasti gitu. Namanya manusia pasti ada pembelaan ke diri sendiri gitu. Nah, kedua, kita juga harus tahu nih situasi dan kondisinya kayak gimana. Kita tuh lagi ngadepin apa sih? Kita tuh lagi mimpin atau kita lagi berhadapan dengan konflik seperti apa? Kalau misalkan kita nggak tahu situasi seperti apa, atau kita nggak tahu problemnya di mana, ya buat apa kita mimpin? Kalau aku sih sederhana gitu. Dulu zaman BEM, kalau misalkan aku nggak tahu apa yang harus diperbaikin di VIA, mungkin aku juga males buat maju jadi presiden BEM. Karena jabatan cuma sekedar jabatan aja. Cuma ada doang tuh tadi di CV gue. Tapi kalau emang ternyata waktu zaman memimpin itu nggak ada masalah yang sekiranya, oh ini kayak penting deh. Itu juga ya malas juga jadinya gitu. Jadi kita nggak ngerasa enjoy atau kita nggak ngerasa ada gunanya gitu mimpin. Nah, habis itu setelah kita udah tahu diri kita kayak gimana, situasi yang kita hadapin itu kayak gimana, dan kemudian kita cari gaya yang cocok itu dengan situasi sekarang, diri kita kayak gimana, itu seperti apa nih gayanya, anak-anaknya kayak gimana nih enaknya, kita pakai leadership style kayak gimana, demokratiskah, otoriterkah, atau gimana, terserah lah dengan teman-teman nyamannya gimana. Intinya jangan sampai setelah memimpin ini, kuncinya adalah jangan sampai kita jadi orang lain. Ini notes yang penting banget nih, karena banyak banget, misalkan kayak di antar fakultas atau di LKM atau di universitas atau mungkin di negara sekalipun, kalau kita ngomongin jadi pemimpin itu banyak banget yang hilang dari dirinya, gitu. Karena dia nggak tahu dirinya siapa dan situasi yang dihadapin itu gimana. Jadi dia nggak tahu gayanya
harus seperti apa gitu, gaya memimpin dia tuh harus seperti apa, role-nya dia seperti apa tuh dia nggak tahu. Nah, kemudian yang keempat ini, penuhi dulu nih. Yang pertama adalah dipenuhi dulu kebutuhan tugas. Tugasnya tuh harus apa? Aku sebagai Presiden BEM, aku harus seperti apa, tugasnya itu apa aja, tanggung jawabnya ke siapa, tanggung jawabnya itu bagaimana, cara menyelesaikannya, itu harus jelas dan clear sampai detail, sampai selesai. Gitu. Kemudian, kita penuhi juga kebutuhan kelompok. Jadi, bedanya kebutuhan tugas dan kebutuhan kelompok adalah kita ngomongin kebutuhan tugas, kapasitasnya, misalkan kayak aku kemarin tuh kebutuhan secara kapasitasnya Presiden BEM itu, tugasnya ngapain aja nih. Nah, kalau kebutuhan kelompok, ini beda. BEM itu mau ngapain aja. BEM ini kira-kira butuh dana berapa. BEM ini butuh berapa orang. BEM ini butuh kabinet atau orang-orang kayak gimana. Itu kuncinya di situ. Kemudian kita turunin lagi ke individu. Kebutuhan individu ya tetap. Misalkan kayak waktu kemarin ngejabat jadi Presiden BEM ya tetap kuliah, tugas, segala macam itu tetap harus. Itu adalah hal yang wajib yang nggak bisa kita toleransikan karena alasan organisasi. Jadi kalau misalkan masih ada teman-teman RSC atau anak-anak yang di organisasi manapun yang meninggalkan kewajibannya karena alasan tugas, itu sebuah kesalahan karena ya memang itu konsekuensinya gitu. Yang namanya belajar pasti capek. Organisasi kan belajar. Aku juga di BEM waktu itu belajar. Yang namanya di BEM ya capek. Kuliah aja udah capek, apalagi tambah organisasi gitu. Simpelnya kan gitu. Nah sekarang kalau kita nggak membiasakan atau kita melatih diri kita di situ ya keteteran aja semuanya. Kalau menurut aku gini, pelajar yang paling efektif atau belajar yang paling ngena itu di saat kita capek tapi kita senang buat ngelakuinnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa capek doang nggak senang, coba ditanyain kenapa kalian nggak senang, atau apakah ada lingkungan atau faktor-faktor lain yang membuat kalian nggak senang. Itu kita nggak tahu ya, kalian yang bisa deskripsiin gitu, yang ngajarin kan kalian. Oke, next slide. Oh iya, sampai sini ada yang mau nanya atau kita kumpulin sampai nanti aja? Apa next dulu kali ya? Oke, next. Sorry, ini artinya hentikan ya. Ini yang bagian paling kanan tuh bukan han dan ikan. Enggak, ini hentikan kita maksudnya. Nih, jadi how leadership works. Ini kita ngomongin soal bagaimana leadership ini berjalan. Gagasan atau tindakan yang kita lakukan, itu paling penting dilakukan sekarang itu adalah kita coba lakukan hal kecil. Kita mau ngelakuin hal gede nih, sebelum kita ngelakuin hal kecil percuma. Ini mungkin udah klise, cuman itu benar-benar works. Dan yang namanya leadership ini kita nggak bisa ngelakuin, kita berandai-andai doang, kita mau ngelakuin hal yang gede, tapi kita nggak pernah ngapa-ngapain, atau kita nggak pernah ngelakuin hal kecil sebelumnya, yaitu jadinya lebih kayak halusinasi sih sebenarnya. Lu pengen hal yang gede, tapi kita nggak pernah melakukan hal yang kecil tuh, salah lah, naif gitu, kalau menurut aku ya. Jadi, coba kita lakukan biasakan dengan hal-hal kecil dulu, misal rapat nggak telat, atau tugas tetap bagus, atau tugasnya tetap ya kelar lah, kewajiban yang lainnya udah tetap selesai gitu. Baru kita coba maintenance atau kita coba selesaikan hal-hal yang lain, misalkan kayak organisasi segala macam. Jadi kalau ngomongin tanggung jawab itu pasti, kewajiban itu pasti, tapi kalau kalian mau achieve yang lebih besar, berarti kan harus ada effort yang lebih besar. Nah, kita ngelihat nih, ini kalau misalkan dari aku lihat secara administrasi publik, yang namanya kebijakan atau namanya tindakan, itu pasti ada benar dan salah. Nah, kita lihat, kita breakdown lagi. Kalau yang kita lakukan itu, misalkan kita ada ekstras atau ada tindakan yang lain, misalkan yang senang masak jadi rajin masak sekarang. Nah, ternyata kita lihat nih kalau kita masak terus, misalkan anak RSC lagi pada senang masak nih, ini kewajiban di RSC ketinggalan nggak nih? Nah, itu juga tuh, jangan sampai kalian ngelakuin yang kalian suka aja sampai mengorbankan orang lain. Kan kalau misalkan kalian meninggalkan kewajiban di RSC, berarti kalian berkorban untuk orang lain juga gitu. Kalian mengorbankan orang lain. Jadi yang paling penting adalah coba dilihat juga nih, yang kalian lakukan dalam satu hal itu benar atau salah. Nah, kalau benar ditingkatin, kalau salah ya ada dua pilihan, di stop atau dibenerin. Gitu. Ini siklus yang paling simpelnya kayak gini aja. Sehingga misalkan kalian udah tahu benar atau salahnya dan tindakan apa yang kalian ambil, nantinya kalian bisa lakuin lagi. Kita coba lagi lakuin satu hal. Jadi itu siklus yang gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman pentingnya di sini adalah yang namanya kita ngelakuin satu hal pasti ada efeknya. Dan itu yang kita lihat. Oke, next.
Nah, sekarang gini, kita ngomongin skill. Ada yang pernah insecure nggak sama temennya di sini? Oke, ya senyum-senyum kayaknya iya sih. Pernah ya, pasti. Ya waktu itu aku juga pernah ngerasain kayak, kok temen gue bisa, kok gue enggak ya? Kok dia keren banget, gue enggak ya? Satu sisi kita nggak melihat potensi di diri kita sendiri. Oke, ini lumayan banyak juga ternyata. Oke. Satu sisi kita nggak ngeliat diri kita sendiri, tapi satu sisi kita hanya mengeluh gitu. Aku pernah di fase itu, sama kita semua sama lah kurang lebih. Pernah ngerasa, aduh kurang banget deh gue kayaknya, nggak banget deh, nggak kayak orang lain deh. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin skill itu simple, adalah dibentuk atau terbentuk, udah gitu aja. Pilihannya cuma dua, skill itu kalian mau ngebentuk atau memang udah terbentuk dengan sendirinya. Ini kalau yang cowok mungkin kenal Messi sama Ronaldo ya. Kayak harusnya tahu sih, kalau kalau nonton bola biasanya tahu, soalnya itu dua nama yang paling gede lah. Beda Messi dengan Ronaldo, kalau Messi itu bakat, Ronaldo itu latihan. Gitu misalkan ya, kita Ronaldo waktu ngeliat Messi tuh kayak, aduh kok Messi jago banget ya goceknya, kok dia bisa banget main bola, mungkin dia nggak bakal segede sekarang. Cuman karena dia latihan keras dan dia latihan terus-menerus, akhirnya dia bisa menyamai bahkan lebih gitu. Nah, kalau kita ngomongin skill, itu basicnya adalah tiga hal yang bawah ini nih: integrity, decision making, dan communication. Kenapa ini penting, dan kalau menurut aku ini adalah hal yang fundamental mungkin ya, yang paling fondasinya tuh di sini. Karena kita ngomongin leadership, kita ngomongin kepemimpinan, kalau kita nggak punya integritas, kita nggak punya cara mengambil keputusan yang baik, dan kita juga nggak punya skill komunikasi yang baik, itu susah. Kalau aku ngerasain banget ya, kalau misalkan secara integrity, decision making, dan communication itu mungkin nggak terlalu baik, itu ribet gitu buat memimpin. Karena yang namanya pemimpin, semua beban tuh ada di pundak. Nah, kalau misalkan dari pundaknya itu nggak kuat buat nahan beban yang namanya integritas tuh kita dipertanyakan. Integritas itu kayak, sebenarnya kita mimpin itu kuat apa enggak nih secara pandangan ke depannya, atau kita punya pendirian apa enggak nih. Integritas tuh mencakup semua itu tuh. Nah, terus decision making, pasti banyak banget namanya pemimpin itu dapat kondisi di mana keputusan itu harus diambil, salah atau merugikan atau menguntungkan, itu harus diambil secepat mungkin. Nggak bisa kita kayak, nanti dulu deh ngambilnya, sekarang aja deh, nanti dulu, nggak bisa, pelan-pelan. Namanya pemimpin itu harus cepat, dan ini ngebentuk kita buat berpikir secara cepat dan tepat gitu. Jadi kalau kita ngomongin decision making, yang namanya pengambilan keputusan, mungkin teman-teman juga sering lah ya di keseharian gitu. Sering banget, bahkan kita bangun tidur itu kita udah dapat pilihan antara bangun langsung atau kita tidur lagi. Hidup itu pilihan, dan keputusan itu harus diambil secara tepat dan cepat gitu. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi ini yang mungkin ini agak tricky kali ya, karena untuk sebagian orang buat ngobrol sama orang asing itu agak susah. Mungkin teman-teman di sini juga kadang punya kendala buat gimana sih caranya ngobrol sama orang yang baru dikenal, gimana sih caranya bisa nyaman atau bisa settle dengan lingkungan. Nah, itu mungkin kalau saran dari aku, coba ya tadi cari tahu dulu diri sendiri tuh kayak gimana, dan coba lihat lingkungan tuh seperti apa. Kalau tips dari aku sih gini, kalau kita mau ngomongin ngobrol sama orang, yang pertama adalah kita scanning. Scanning itu dalam artian gini, kita lihat dia kalau ngomong sama orang lain tuh gimana, dan dia kalau ngomong sama kita tuh gimana. Udah simpel gitu aja. Jadi saat kita masuk atau kita mau nimbrung, itu fitnya enak gitu. Kadang kan kita takut nih kalau masuk, cocok nggak ya kalau kita masuk, diterima nggak ya gue kalau gue ngomong, atau gimana lah, banyak lah ketakutan yang lain ya. Aku juga pernah ngerasain itu, dan cara ngelawannya adalah ya coba lihat dulu situasi kayak gimana dan beraniin aja gitu. Jadi nanti skill itu bakalan terbentuk dengan sendirinya, skill bisa ngomong, public speaking, dan itu penting, menurut aku penting banget, apalagi di dunia yang sekarang ini, yang namanya kita, kalau nggak kita yang mulai, orang tuh nggak tahu kita tuh siapa gitu. Nah, berikutnya itu creativity and ideas. Habis itu adaptif. Yang paling simpel adaptif itu, kita bisa nggak nih agile, atau kita bisa apa nggak nih mengikuti dengan
kondisi zaman. Nah, sini saran juga nih buat teman-teman RSC, pastikan habis ini jaran kan lengser nih, ya kan? Coba dilihat gimana sih caranya supaya anak-anak itu minat nulis, gimana sih caranya supaya anak-anak itu seneng buat riset gitu. Itu yang apa ya, core yang harus dikuasain dan harus didiskusikan sama teman-teman RSC ke depan. Karena ya dari zaman aku nggak tahu ya kalau sekarang ya. Zaman aku tuh dulu si Pak Rozikin, wakil dekan 3 itu ngeluh terus gitu. Ini kok anak-anak yang suka nulis tuh kurang gitu ya. PKM tuh kenapa anak-anaknya dikit? Itu menjadi keluhan dari tahun lalu dari zaman aku juga diskus sama Ilham dulu, RSC zaman dulu. Kita juga bingung juga, ini gimana caranya, mau dikasih hadiah kah atau diapain kah? Nah, itu yang agak ribet. Nah, habis itu creativity dan ideas. Jadi kreativitas itu menurut aku mungkin buat sebagian orang udah ngerti, udah jadi bakat dari awal. Cuman kalau emang bisa kita pelajarin itu bisa, pasti bisa. Dari permasalahan-permasalahan yang kita kumpulin tadi, misalkan kayak case yang tadi, kayak gimana sih caranya supaya anak-anak itu bisa senang buat nulis, itu bisa kita cari secara kreativitas dan ide kita tuh seperti apa tuh bisa ditemuin di situ. Oke, dan itu bisa dilatih juga loh ya, semua hal ini. Oke, next. Nah, ini namanya great work habit. Ini aku paling sering. Ini mungkin kalau anak-anak dulu teman-teman di BEM, di BPH BPI itu wamen dirjen itu sering banget aku tekanin soal ini. Yang namanya kerja atau namanya ngerjain tugas itu ya harus keras, ikhlas, cerdas, dan tuntas. Ini sama kayak yang secara leadership tadi, ini nggak boleh ada yang ketinggalan. Kita cuma kerja secara cerdas tapi nggak keras dan tuntas, percuma. Atau nggak ikhlas juga percuma. Jadi ini mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri ya maknanya itu. Tapi intinya di sini adalah yang namanya kerja itu nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa nggak selesai, nggak bisa nggak pinter caranya, dan juga kita juga harus kita harus ikhlas lah dalam pekerjaan kita, apapun itu. Itu anggaplah apa yang kalian sekarang lakuin itu adalah pembelajaran. Kalau aku sih dulu selama masa kuliah ya sampai sekarang juga masih yang namanya kita belajar itu nggak ada berhentinya. Belajar tuh nggak ada matinya. Mati baru tuh berhenti belajar gitu. Dan belajar tuh namanya belajar itu siklus gitu. Belajar kerja itu siklus. Jadi apa yang kalian lakuin sekarang ya udah anggap sebagai pembelajaran. Dan buat saran sih buat teman-teman ya buat kita semua ke depannya termasuk aku juga, saat kita ketemu orang baru atau saat kita ketemu lingkungan baru, posisikan diri kita adalah orang yang nggak tahu apa-apa. Karena ya kalian mungkin sering kali ya ketemu atau ada lah teman-teman kalian yang kayak sotoy atau sok tahu, sok paling bisa, si paling pinter lah. Contoh, ya mungkin ada atau enggak. Kan kita malas ya ngadepinnya kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah, hubungannya dengan ini adalah coba kita tetap low profile aja gitu. Tapi kita tetap nih, kerja kita tetap keras, kerja kita tetap ikhlas, tetap cerdas, sampai tuntas. Gitu. Jadi, coba kalian sinkronin antara yang selama ini kalian lakuin dengan ini udah sesuai apa belum nih yang kalian lakuin. Misalkan kalian kerjaan tugas kuliah itu udah tuntas apa belum nih, udah cerdas atau belum, udah penuh hati apa belum nih. Gitu. Jadi coba dibiasakan karena ini semuanya butuh pembiasaan aja gitu. Oke, next. Semoga keburu. Nah, ini kayaknya udah slide terakhir kayaknya ya. Semoga aja udah terakhir. Jadi kalau namanya leadership timeline, itu ada rentang waktunya sebenarnya kalau tanpa kita sadari. Ya namanya entry di awal-awal, biarin aja. Kalian adaptasi, mengamati, bertanya, dan melakukan kesalahan. Itu penting. Misalkan teman-teman staff RSC sekarang, ada yang pernah ngerasa ngelakuin kesalahan, nggak apa-apa. Oke, kesalahan itu harus dilakukan. Tapi memang kalau bisa kesalahan itu nggak usah dilakuin, kita belajar dari kesalahan orang lain. Nah, tapi kalau misalnya kita yang salah, nggak apa-apa. Kadang malah manusia, kalau kita yang salah lebih kapok gitu. Supaya lebih belajar, lebih ketampar karena kesalahan diri sendiri. Itu nggak masalah, tenang aja. Selama kalian nggak melanggar tindakan hukum lah, kesalahannya itu masih aman hitungannya. Santai aja. Nah, terus yang namanya di awal-awal tuh nggak apa-apa, adaptasi, coba belajar, ya amatin aja dulu. Oh, ternyata kayak gini RSC, lingkungannya kayak gini. Oh, ternyata VIA tuh kayak gini. Mungkin karena online kali ya, jadi kurang berasa. Dulu sih kalau aku zaman kuliah awal-awal tuh kayak, wah syok banget, oh ternyata kampus seluas ini. Kampus tuh banyak banget yang bisa dipelajarin gitu.
Terus ya udah kita amatin, kita coba tanya ini tuh apa sih Mas, ini tuh apa sih Mbak, kayak gini-gini tuh apa sih, kenapa. Kalau dulu sih aku awalnya itu di BEM bagian advokasi, jadi kayak apa yang nanya aja gitu, ini kok ada mahasiswa yang ngajuin penurunan, itu gimana caranya, terus gimana caranya biar tembus, ini gimana caranya kebijakan kampus ini bisa lebih pro ke mahasiswa gitu, nggak ngerugiin banget lah, sama bikin win-win solution. Itu kita banyak-banyak nanya aja nggak apa-apa. Nah, saat kita sampai ke tahap middle, biasanya misalkan di BEM itu aku bilang itu teman-teman BPH itu paling krusial. Kita paling krusial nganggap di BPH karena namanya staff itu kan banyak. Menwamen tuh dikit. Jadi orang-orang yang di middle nih yang paling bener-bener kujagain banget nih. Komongin banget. Karena nggak ada mereka nggak jalan BEM-nya. Sorry. Nah, namanya dia udah naik tingkat, pasti kan dia udah pernah ngelakuin kesalahan sebelumnya. Ya kan? Nah, disinilah tahap di mana mereka belajar, evaluasi kesalahan mereka, improve dari apa yang udah dilakuin sebelumnya, terus coba ambil keputusan-keputusan secara teknis, dan memimpin kelompok-kelompok kecil gitu. Misalkan kayak memimpin cuma sekitar 4-5 orang, ya nggak masalah. Ya udah jalanin aja dulu. Contoh yang paling gampangnya adalah dulu, aku inget banget di BEM itu, dirjen aku, salah satu dirjen aku itu ada yang nanya, Mas, staff gue hilang. Dia itu pernah ngilang. Dia tuh anak staff yang pernah ngilang. Staff BEM juga dulu pernah ngilang sebelumnya. Terus aku tanya lah ke dia, lu dulu waktu ngilang berharap diapain sama dirjen, lu berharap diapain sama menwamen? Oh, gue berharap gini. Gue berharap diajakin ngopi, dia diteleponin atau segala macam. Oke, ya udah. Kalau gitu lakuin ke anak lu yang sekarang hilang. Dia baru nyadar karena kadang tuh kita nggak nyadar kesalahan kita itu apa, dan sekarang saat kita ngadepin kondisi yang sama di situasi yang berbalik, itu kita bakal nyadar sendiri apa yang harus kita tingkatin, apa yang harus kita perbaikin gitu. Nah, hingga pada kalian tingkat di advance-nya udah ibaratnya kayak sekarang di posisinya si Zahran nih, kan nggak bisa ngambil keputusan-keputusan yang receh, bukan receh apa ya, ya bisa teman-teman yang lain yang mikirin, tapi Zahran tuh mikir yang lebih besar lah kalau secara kapasitas ketua LKM atau ketua organisasi gitu. Nah, disinilah kalian ngambil soal gimana ambil keputusan secara strategis dan memimpin banyak orang. Ya namanya ambil keputusan banyak orang dan keputusan secara strategis itu ya harus dipikirin secara matang gitu. Dan nggak bisa hanya sekedar ambil keputusan yang tergesa-gesa, contohnya, atau kita memimpin ya cuman, atau kita dekat cuman di beberapa orang doang. Karena yang namanya kita ngambil keputusan secara luas, ya kita coba mendalami semuanya gitu. Jujur kalau dulu aku agak cuek sama Menteri Wamen aku lebih peduli ke dirjen dan staf. Aku tanya aja gimana mereka, karena yang namanya kita pemimpin itu dia. Contohnya, ya kalau misalkan kalau kita bikin piramida, pemimpin itu kan paling atas. Ketua itu kan paling atas. Ya kalau kita nggak sadar atau kita nggak mau turun ke bawah, ya tinggal tunggu waktu doang, piramida itu hancur. Gitu. Jadi itu cuman tugas gimana pemimpin itu memastikan bawah itu aman. Dari dia, tengah, bawah itu aman semuanya. Dan itu harus dilakukan secara siklus yang terus-menerus. Gitu. Oke, terima kasih kepada Mas Radu yang udah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa ya. Nah, saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya saya serahkan kepada MC untuk memandu jalannya acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda telah membantu untuk memandu jalannya acara Bincang Pustaka Akbar malam hari ini. Sekarang tibalah kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sofan dan Kak Ragil yang telah sharing dan berbincang dengan kita di Bincang Pustaka Akbar malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta Bincang Pustaka Akbar yang telah hadir. Semoga Bincang Pustaka Akbar dapat memberikan manfaat dan juga motivasi kepada teman-teman semuanya. Pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari 5. Cukup di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di Bincang Pustaka Akbar selanjutnya. Sekian dari kami selaku panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya Karisi Mandaru Amalia selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.